Jebakan demokrasi, Venezuela hancur. Apakah Indonesia menyusul? Negara kaya minyak tapi rakyatnya miskin. Pemerintah dipilih rakyat tapi tetap digulingkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Dan bisa terjadi lagi di Indonesia. Sekilas, jebakan demokrasi Amerika dan sekutu. Dari Irak, Libya, Suriah, Ukraina hingga Venezuela, demokrasi yang didorong Amerika sering kali justru membawa kehancuran. Mereka bilang ini demi demokrasi, tapi yang terjadi justru Venezuela hancur. Irak, Libya, Mesir, Suriah juga hancur. Demokrasi harusnya untuk rakyat. Tapi dalam politik global, demokrasi justru sering dijadikan senjata oleh Amerika dan sekutunya. Venezuela dari kaya raya jadi miskin. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi. Tapi kenapa justru ekonominya hancur? Jawabannya sederhana. Mereka tidak tunduk pada kepentingan Amerika. Siapa dalang jebakan demokrasi ini? Setiap kali ada negara kaya yang berani menantang hegemoni Amerika, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, kudeta, atau revolusi rakyat. Ini bukan kebetulan. Di Venezuela, aktornya adalah CIA, oposisi pro-barat, dan konglomerat minyak. Mereka merancang strategi agar ekonomi Venezuela hancur, lalu memprovokasi rakyat untuk menggulingkan pemerintah. Apa isu yang diangkat? Setiap kali ada intervensi demokrasi ala Amerika, pasti ada tema-tema yang dimainkan. Isu pelanggaran HAM, isu diktator harus digulingkan. Isu rakyat menderita, isu adanya pembungkaman. Semua ini seringkali hanya propaganda untuk menjatuhkan pemimpin yang tak tunduk pada Amerika. Intelijen media dan konglomerat bermain. Amerika tidak perlu mengirim tank untuk menjatuhkan sebuah negara. Cukup gunakan 3 senjata ini. 1. Sanksi ekonomi. Ciptakan krisis dan buat rakyat kelaparan. 2. Media propaganda, ciptakan narasi bahwa pemerintah gagal. 3. Kudeta politik, menggulingkan presiden lalu pasang pemimpin boneka yang tunduk pada barat. Apa yang diambil dari Venezuela? Setelah krisis terjadi, perusahaan minyak AS mulai masuk. Mereka ingin menguasai minyak Venezuela persis seperti yang terjadi di Irak dan Libya. Semua ini demi kepentingan ekonomi global barat. Apa dampaknya? Rakyat Venezuela makin miskin, infrastruktur hancur, pemerintah lumpuh, dan yang lebih parah, negara jadi tergantung pada bantuan barat. Ini yang disebut neokolonialisme modern. Indonesia pernah kena pola yang sama. Indonesia di era Orde Lama juga mengancam kepentingan asing. Soekarno menolak dikendalikan AS, lalu terjadi krisis, demo besar-besaran, dan akhirnya kudeta lewat G30S. Lalu di era Orde Baru, Indonesia dikuasai oligarki tetapi tetap dikontrol AS. Namun di tahun 90-an, Soeharto ingin melepas ketergantungan dengan Barat. Tahun 97 Indonesia krisis, dan tahun 98 Soeharto digulingkan dengan isu yang sama. Polanya ini sama dengan Venezuela, pola yang sama di era Prabowo. Sekarang, ada tanda-tanda Indonesia ingin lebih mandiri di bawah kepemimpinan Prabowo. Tapi, pertanyaannya, apakah Indonesia akan bernasib seperti Venezuela? Lihat polanya. Gerakan oposisi yang mengarah pada menggulingkan Presiden Prabowo. Perusahaan asing, antek asing, oligarki anti pemerintah, LSM dan media asing, media yang didanai asing, semua mulai menyerang pemerintah. Isu yang diangkat, pelanggaran HAM, militer, krisis ekonomi, krisis demokrasi, dan propaganda negatif. Hati-hati, ini yang disebut jebakan demokrasi. Jangan mau diadu domba. Jangan sampai kena jebakan yang sama seperti Venezuela, Libya, Mesir, Suriah, dan Irak. Jebakan demokrasi ini nyata. Siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia? Dan apakah Indonesia siap melawan? Jangan lupa share dan tag ke orang-orang biar makin banyak yang sadar.